Sungguh Engkau Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, Allah yang maha baik, di mana kebaikan, kasih, dan kemurahannya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka
tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mazmur 91 ini sungguh Tuhan meneguhkan kami. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang meluputkan kami dari segala yang jahat. Berbicaralah sekarang melalui kebenaran firman-Mu, ya Aba, ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi, ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Kamis 15 Februari 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Ya, baik, kita akan lanjutkan firman kita dari kitab Yosua tentang tembok Yeriko. Yosua pasal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Yosua pasal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, bersama saya ucapkan segera, 2, 3, segera, 2, 3, segera. Ya, ayat yang ke-8, segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu.
sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Ya, kemarin kita sudah belajar Bapak Ibu sekalian ya bagaimana tembok Yeriko yang terdiri dari 2 lapis, tingginya 9 meter, lapisan pertama hampir 2 meter, kemudian lapisan yang kedua hampir 4 meter lebarnya atau tebalnya. Dan tembok Yeriko ini kemudian runtuh. Kita sudah tahu bahwa ini bukan karena kuat dan gagah dan hebatnya Yosua dan tentara Israel. Kemarin kita sudah tahu bahwa karena Tuhan yang berjalan di depan Yosua. Tuhan yang berperang ganti Yosua. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang sama, Dia Tuhan yang berjalan di depan kita, Tuhan yang bersama-sama dengan kita, Tuhan juga yang akan berperang ganti kita, sehingga Roma 83 ayat 37 berkata, oleh karena Yesus Kristus Tuhan, oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kita bukan sekedar disebut sebagai pemenang, tapi kita lebih daripada pemenang. Ya, kemarin sudah belajar yang pertama bagaimana terjadi peristiwa runtuhnya tembok Yeriko itu dimulai karena Yosua dan orang-orang Israel percaya kepada firman Tuhan, ya, percaya kepada firman Tuhan. Nah, yang kedua, dari Yosua 6 ayat 6 sampai 10 tadi, kita tahu bahwa ketika orang Israel itu, Yosua, para imam, dan orang-orang Israel, ketika mereka mendengar firman Tuhan, tadi saya sudah ajak ulang membaca yang mengucapkan kata segera dari Yosua 6 ayat yang ke-8, artinya mereka tidak menunda-nunda untuk melakukan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam ketaatan itu memang perlu dilatih. Orang yang biasa taat kepada firman Tuhan, maka begitu mendengar firman Tuhan, baik melalui khotbah atau ketika kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, atau bahkan ketika Tuhan berbicara melalui suara hati kita yang paling dalam, atau mungkin kita mendapat anugerah Tuhan untuk mendengarkan secara audible. Bapak Ibu sekalian, yang penting dari semuanya itu adalah bagaimana kita segera melakukan firman Tuhan tanpa menunda-nundanya lagi. Kalau kita sudah terbiasa, maka Bapak Ibu sekalian, kita pasti tidak akan menunda-nundanya, ya. Dan firman Tuhan itu, percayalah Bapak Ibu sekalian, khususnya buat kita yang dikaruniai Tuhan, anak-anak Bapak Ibu sekalian, ya. Maka kalau kita mau lihat ke masa lalu kita, bagaimana ketika anak-anak kita masih kecil. Ya, ini saya bicara tentang orang tua yang normal. Maaf, orang tua yang waras, ya. Yaitu bagaimana ketika dia memerintahkan sesuatu kepada anak-anaknya. Itu pasti untuk kebaikan anak-anaknya. Ya, agar supaya anak-anaknya, orang Indonesia bilang gini, jadi orang, jadi sesuatu, agar anak-anaknya itu
bisa hidupnya enak, memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Maka Alkitab berkata begini, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ada berapa banyak ya kita tahu di sekeliling kita banyak orang yang hafal ayat firman Tuhan, suka mengucapkan firman Tuhan, berkata-kata tentang firman Tuhan, tetapi prakteknya nol besar. Ya, dia tidak mempraktekkan firman Tuhan, hanya pinter aja omong. Orang bilang gini, omdo, omong doang. Ya, maka itu ndak heran kemudian Yesus bilang gini, yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi yang terdahulu. Kenapa yang terdahulu jadi kemudian? Karena udah kebanyakan ayat, hafal ayat, mereka tidak melakukannya, maka mereka menjadi terkemudian. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, berapapun usia kita hari ini, ya, jangan pernah kita sekarang berkata, aku tahu ayat ini, ya kan? Oh, aku tahu firman Tuhan ini. Ya, yang penting bagaimana sekarang kita mempraktekkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, ketika kita mempercayai firman Tuhan dan segera mentaati atau melakukannya, maka tembok-tembok Yeriko, penghalang di depan kita itu pasti bisa diruntuhkan. Ya, seperti orang-orang Israel nih sama Yosua, ini kan tidak masuk akal. Ya, saya beberapa minggu yang lalu saya khotbah di BMC Philadelphia. Saya katakan begini di jemaat Tuhan di sana, bahwa pentingnya kita taat kepada firman Tuhan meskipun tidak masuk akal menurut kita. Ya, seringkali firman Tuhan itu kan tidak masuk akal, tapi menurut siapa? Menurut kita. Jadi firman Tuhan itu nggak perlu masuk akal atau tidak masuk akal. Ya, bagaimana firman Tuhan itu bisa masuk akal? Wong otak kita itu cuman sekepal ini, Bapak Ibu sekalian, tidak lebih besar daripada genggaman tangan kita masing-masing. Sedangkan Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang maha besar. Bagaimana Tuhan yang maha besar mau dimasukkan ke otak yang cuman sekepal ini? Tentu banyak firman-Nya yang tidak masuk akal. Ya, coba bayangkan kalau Bapak Ibu ada di posisi bangsa Israel dikejar-kejar oleh Firaun dan tentara Mesir, ya. Di belakang pasukan berkuda yang hebat dari orang Firaun dan tentaranya sedang mengejar orang Israel, sementara di depannya ada lautan, ya. Lautan yang luas, yang sedang pasang, airnya luar biasa, menakutkan Bapak Ibu sekalian. Tuhan bilang, Musa, angkat tongkatmu, arahkan ke laut itu. Bapak Ibu sekalian, ya, itu kalau Musa nggak taat, maka lautan itu tidak terbelah. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo mulai hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, baik apa yang saya sampaikan, atau Bapak Ibu suka jajan, ya kan, suka jajan, suka dengarkan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang lain, ya. Selama itu sesuai dengan apa yang ditulis oleh Alkitab, Bapak Ibu sekalian, penting sekali untuk kita segera melakukannya, meskipun itu tidak masuk akal buat kita, ya. Yang paling susah untuk dilakukan itu misalnya, ya kan,
tentang mengasihi dan mengampuni. Sampai Petrus pun tanya kepada Tuhan, Tuhan, berapa kali aku ini harus mengampuni orang yang bersalah kepada aku? 7 kali, Kak. Ya, nggak masuk akal omongan Tuhan Yesus, ya. Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, ya kan? Jadi berkali-kali kita harus mengampuni, mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita. Gak masuk akal, ya. Sehingga kemudian kita mulai membuat berbagai macam alasan untuk supaya kita tidak melakukan firman Tuhan. Ya sudah Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu nggak mau taat sama firman Tuhan, orang Jawa bilang gini, tanggungan dewe resikonya, ya kan? Tanggung sendiri akibatnya. Alkitab berkata di dalam ketaatan ada berkat dan di dalam ketidaktaatan yang ada adalah hukuman atau yang ada adalah kutuk. Dalam ketaatan ada berkat, dalam ketidaktaatan yang ada adalah kutuk. Mari kita lihat sekarang bagian yang terakhir. Yosua pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Yosua pasal 6 ayat 16 dan 20, bukan sampai 20. Ya, ayat 16. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu. Di sini ada kata bersoraklah, ya. Ayat 20, lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Tadi kita sudah membaca dari ayat yang ke-6 sampai 10. Itu perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Ya. Bagaimana orang mau berperang, tapi nggak perang. Ya, suruh angkat tabut, suruh keliling. Kemudian nggak boleh keluarin suara. Ini kan nggak masuk akal. Ya, setelah keliling-keliling selama 7 hari, Bapak Ibu sekalian, ya, di sini dikatakan Tuhan berfirman supaya sekarang mereka bersolat. Jadi totalnya itu kan hari pertama 1 kali, hari 2 1 kali, hari 3, hari ketiga 1 kali, hari keempat 1 kali, hari kelima 1 kali, hari keenam 1 kali. Baru hari ketujuh disuruh putar 7 kali, ya, mengelilingi tembok Yeriko itu tanpa bersuara, hanya dengan membawa tabut itu berkeliling, ya. Dan pada putaran yang ke-13 dari total selama 7 hari itu, Bapak Ibu sekalian, mereka disuruh bersorak, ya. Ayat 16 dan ayat 20 kita udah baca berkali-kali tentang bersorak. Bersorak itu pakai mulut, Bapak Ibu sekalian, ya. Bersorak itu pakai mulut. Jadi di sini Tuhan mau bicara kepada setiap kita. Yang pertama, bahwa di dalam mulut kita itu ada kuasa. Ya, ada kuasanya. Makanya setiap pagi saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk doa Bapak kami bersama-sama dengan bersuara. Kemudian saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca Mazmur 91 dengan bersuara.
Saya katakan bersuara dengan suara yang keras sampai telinga kita sendiri mendengarnya. Alkitab bilang begini, Bapak Ibu sekalian, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita mengucapkan, ya, kita semakin tahu firman Tuhan. Dengan membaca input ini, nanti kan akan mempengaruhi output. Waktu kita membaca firman Tuhan dengan suara keras, iman kita timbul semakin dikuatkan. Dan dengan membaca firman Tuhan seperti ditulis Amsal 18:21 yang hampir selalu saya ucapkan tiap pagi, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan ajaib Bapak Ibu sekalian, ketika bangsa ini bersorak, maka tembok Yeriko yang sedemikian tebal 2 lapis itu Bapak Ibu sekalian, runtuh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan macam-macam, jangan sembarangan mempergunakan mulut lidah kita. Karena ada kuasa yang bisa meruntuhkan. Bisa meruntuhkan masa depan kita loh Bapak Ibu sekalian. Meruntuhkan masa depan anak-anak kita. Meruntuhkan keluarga kita. Tetapi mulut lidah kita juga bisa meruntuhkan semua masalah-masalah yang ada di depan kita. Ya. Maka itu pergunakanlah mulut lidah kita dengan bijaksana. Pakailah mulut lidah kita untuk meruntuhkan musuh-musuh dan persoalan yang di depan kita. Tapi di saat yang bersamaan, pakailah mulut lidah kita untuk membangun kehidupan kita, membangun keluarga kita, membangun anak-anak kita, membuat anak-anak kita mengalami masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, melalui ayat ini, kalau kita mau Bapak Ibu sekalian, masalah-masalah persoalan yang ada di depan kita kalahkan, bahkan tahun ini kita mengalami tuaian yang besar-besaran melalui peristiwa runtuhnya tembok Yeriko di hadapan orang-orang Israel. Maka yang pertama, kita harus percaya kepada firman Tuhan tanpa reserve. Yang kedua, bukti kita percaya kepada firman Tuhan, kita segera melakukannya. Masuk akal maupun tidak masuk akal. Ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pakai mulut lidah kita, bibir kita dengan bijaksana. Ya. Kata bersorak ini juga berbicara agar juga mulut lidah bibir kita dipakai untuk menyembah dan memuji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ya, selain untuk memberkati, untuk mengalahkan musuh-musuh, tapi biarlah dari mulut lidah kita ini, mulut lidah bibir kita ini juga keluar puji-pujian yang memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan itu bertahta di atas pujian daripada umatnya. Ya, saya sangat percaya tahun 2024 ini ketika Bapak Ibu sekalian mendengarkan firman Tuhan dan segera melakukannya. Maka apa yang kelihatannya mustahil, bertahun-tahun kita tidak pernah mengalami, mungkin kita sudah beriman. Inilah tahun di mana Bapak Ibu sekalian akan melihat kuasa, mujizat, pertolongan Tuhan, dan tuaian itu pasti terjadi. Amin. Mari kita berdoa, materikan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Selama 2 hari berturut-turut ini, Rabu dan Kamis, kami sudah merenungkan, belajar dari runtuhnya tembok Yeriko,
bukan dengan kuat gagah Yosua dan orang Israel, tapi karena campur tangan Tuhan, Yosua dan Israel mengerjakan bagiannya, dan Tuhan mengerjakan bagian Tuhan yang tidak bisa dikerjakan oleh Yosua dan orang Israel. Demikian juga biarlah setiap kami anak-anak-Mu. Kami mengerjakan apa yang kami bisa, apa yang tidak kami bisa, Engkau yang mengerjakan bagi kami. Biarlah kami mau percaya kepadamu, percaya kepada firman-Mu, bahwa Engkau yang berjalan di depan kami meratakan setiap gunung-gunung, yang memecahkan setiap tembok-tembok tembaga, pintu-pintu tembaga di depan kami, yang mematahkan setiap palang-palang besi di depan kami. Biarlah kami juga segera melakukan firman Tuhan. Karena kami percaya akan firman Tuhan dan bukti kami mempercayai, yaitu melakukannya dengan segera dan dengan ketaatan yang penuh. Dan yang ketiga, ya Aba ya Bapa, biarlah Roh Kudus menolongkan untuk kami menggunakan mulut, lidah, bibir kami dengan bijaksana. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu, sehingga tahun 2024 setiap kami mengalami tuaian-tuaian yang berlimpah, tuaian-tuaian yang baik di semua area kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.